Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita yang masih akan melanjutkan pembahasan tentang rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Telah kita ketahui bersama bahwa pintu atau gerbang atau awal dari alam akhirat itu, ibunda, yakni adalah yang namanya kematian. Apa namanya? Kematian. Yakni gerbang akhirat itu kematian, al-maut. Tidak ada orang yang tidak melewatinya, tidak dapat, tidak pasti. Semua yang bernyawa akan mengalami al-maut, kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Dan kematian itu semuanya diawali lagi dengan yang namanya sakaratul maut. Apa? Sakaratul maut. Nanti ada pembahasan khusus ya. Apa itu sakaratul maut? Telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Beratnya sakaratul maut. Bahkan Aisyah, ibunda kita kaum muslimin, ibunda, perhatikan, beliau menceritakan ketika beliau melihat Nabi dalam menemui kematian sakaratul maut, beliau tidak lagi memikirkan Aisyah orang lain. Karena beliau, bagaimana Nabi mengatakan beratnya sakaratul maut itu. Padahal Nabi orang yang paling dekat dengan Allah, ayahanda, orang yang paling bertakwa. Tapi berat yang namanya sakaratul maut itu. Maka para ulama mengatakan sakaratul maut itu yakni seperti kita menarik pancing dari daging, tercabut. Coba bayangkan. Ada lagi ulama yang ibaratnya seperti menarik benang dari adonan tepung yang kering, tercabut sama-sama itu tepung. Subhanallah. Nabi sampai, kalau kita baca riwayat akhir kehidupan Nabi itu, dia sampai minta air yang dicelupkan tangan beliau. Berat. Ada orang yang lama sakaratul mautnya. Ada pembahasan tentang koma, ada yang 6 bulan sebelumnya, ada yang sebulan, ada yang sepekan, ada yang sehari sekarang, ada yang sebentar, sesaat sekarang langsung. Sudah pasti akan mengalami semuanya itu saat ditarik nyawa kita itu. Dari kaki dahulu terus sampai ke kepala, sampai ke mulut, tarik. Kalau orang yang kafir itu malaikat, subhanallah. Oleh karenanya ayahanda,
Ada doa yang kita selalu baca itu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan saya saat sakaratul maut. Kita harus sering banyak doa ini ya. Lengkapnya itu sering dibaca Ustaz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut, wa rahmatan indal maut, rahmat sebelum maut, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena memang sakaratul maut itu berat. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Nanti ada bab khusus dengan judul sakaratul maut. Karena para ulama membagi kematian itu, ada kematian putih, ada kematian merah, ada kematian hitam. Macam-macam orang sakarat dan seterusnya. Ada pembahasan khusus. Dan kita akan lanjutkan setelah kita sampaikan tentang kematian. Poin yang kedua, bulan yang lalu, bulan Juni, saya sampaikan tentang fitnah kubur. Ingat ayahanda ya, fitnah kubur apa itu? Fitnah itu bukan bahasa kita. Fitnah itu berita bohong. Tapi fitnah dalam bahasa Arab, salah satu maknanya adalah ujian. Ujian dalam kubur, yakni ketika Munkar dan Nakir, malaikat yang berwajah biru itu datang menanyai seseorang yang sudah mati. Ketika dia akhirnya didudukkan di barzah di kuburnya itu, lalu dia akan ditanya oleh malaikat itu, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Oleh karenanya yang ketiga, yakni ahlu sunnah, kita kaum ahlu sunnah wal jamaah meyakini, mengimani akan adanya nikmat dan siksa kubur. Ini yang akan kita bicarakan, poin yang ketiga, nikmat dan siksa kubur. Yang pertama, pengertiannya, nikmat dan siksa kubur itu terjadi setelah fitnah kubur. Fitnah kubur apa tadi? Pertanyaan malaikat dua tadi, Munkar dan Nakir. Hasil dari jawaban pertanyaan itulah, yakni seseorang itu akan diazab atau dia diberi nikmat. Sudah kita bacakan hadis yang panjang itu. Ketika ada orang yang bertanya, ditanya, dia jawab Allah, Islam, Muhammad, dia jawaban itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nggak bisa jawab. Ada yang jawab apa kemarin tuh? Hadis itu, ha. La adri, saya tidak tahu. Dia jawab itu, ha. Dan uniknya hadis ini memang benar-benar lafaznya itu ayahanda, ibunda, ha. Memang itu. Bukan dibuat-buat oleh ustaz, bukan. Ulama menjelaskan, menafsirkan, mensyarahkan hadis itu. Kenapa dia jawab ha. Rupanya dia itu sudah dengar itu. Jawaban itu dia sudah dengar, tapi dia tidak bisa keluarkannya. Makanya dia ha. Karena beratnya itu, karena dia nggak beriman. Nanti kita akan bahas ya. Nah, itu pengertiannya itu. Yang kedua, dalilnya bahwa nikmat dan azab kubur itu ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bahkan tidak hanya disebutkan dalam satu ayat. Perhatikan, Ibunda. Terdapat beberapa isyarat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, yakni akan adanya nikmat dan azab kubur. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ulama besar Ahlus Sunnah,
Bahkan beliau memberikan judul pada salah satu bab di kitab sahihnya itu. Ada kitab Al-Janaiz, beliau memberikan bab dengan judul Babu ma jaa fi azabil qabri. Saya ulangi, Babu ma jaa fi azabil qabri. Berita-berita mengenai azab kubur. Lalu dia sebutkan dalilnya. Pertama, ada termaktub surah Al-An'am surah ke-6 ayat 93. Yang kedua ada di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 101. Yang ketiga beliau sebutkan firman Allah ada di surah Al-Mu'minun surah 40 ayat 45 46. Apa kata Allah? Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab anna yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Kata Allah, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Jadi Fir'aun dan kawan-kawannya itu, gengnya itu, kata Allah, dikepung, diliputi azab yang buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Diperlihatkan kepada dia, dikabarkan kepada dia, disuruh lihat, saksikan, yakni neraka pagi dan petang. Sudah jadi gawenya. Dan pada hari kiamat kata Allah, malaikat diperintahkan masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Nah, ini bisa lihat ayahanda yang bisa penjelasan ini bagus sekali penjelasannya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Quranul Azim tentang beliau menjelaskan ayat ini berkaitan dengan azab kubur. Bagus sekali beliau menjelaskannya. Bisa juga dilihat di tafsir Kemenak, tafsir Kementerian Agama, ketika menafsirkan surah Al-Mu'min surah 40 ayat 45-46 ini. Itu Kementerian Agama juga mengatakan bahwa ayat ini salah satunya maknanya berkaitan dengan azab kubur. Ini dalilnya. Ya. Tidak ada tempat untuk orang-orang yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur, karena dia termaktub dalam Quran. Jelas itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Kepada mereka diperlihatkan neraka pagi dan petang. Al-Imam Al-Qurtubi wafat 671, dia juga mengatakan jumhur ulama berpendapat bahwa penampakan tersebut adalah barzakh. Nah, ingat pembahasan kemarin, salah satu namanya alam barzakh. Kata Al-Imam Qurtubi itu adalah hujjah, dalil kita Ahlus Sunnah menetapkan akan adanya azab kubur. Kemudian ayat yang keempat di surah Sajadah. Nah, ini di masjid ini dibaca ya. Di masjid ini sholat subuh atau Jumat ya, ada rutinnya. Nah, itu apa kata Allah? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
kata Allah, dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat sebelum azab yang lebih besar, yakni akhirat, agar mereka kembali ke jalannya. Surah Sajdah ayat 21. Al-azabil adna, Al-Bara', salah seorang sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kemudian tabi'in Imam Mujahid rahimahullah, juga Abu Ubaidah rahimahullah, mereka menjelaskan bahwa maksudnya adalah mereka pasti ditimpakan azab di alam kubur terlebih dahulu. Ini penjelasannya bagusnya nih. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini agak panjang, ada mungkin sehalaman, 1,5. Bagus sekali dia menjelaskan tentang azab kubur. Beliau menambahkan dengan hadis-hadis tentang azab kubur dan seterusnya. Jadi sekali lagi bagi kita Ahlus Sunnah, kita meyakini, wajib meyakini benar-benar hakun akan adanya azab kubur itu ayahanda. Ibunda yakin, ayahanda yakin ada azab dan nikmat kubur, yakin? Saya tanya, yakin? Ini masuk akidah kita. Wajib. Kenapa Ustaz? Kok Ustaz ulang-ulang nanya? Karena ada manusia yang nggak percaya ini. Kaum akliyun, orang-orang yang cuma pakai akal. Mereka nggak percaya. Dulu sampai sekarang. Salah satunya ada di beberapa di antaranya hidup sejaman dengan kita. Ada yang menjadi penulis. Misalnya saya sebutkan saja, ini karena kita ngaji ya. Mengaji itu salah satunya agar kita tahu, paham. Tidak untuk fitnah, dan buktinya sudah. Dan saya pribadi, kami pribadi pun sudah memeriksa secara rinci dan menjelaskan para ahli ilmu. Di Indonesia ini ada penulis, contohnya itu yang orang yang bernama Agus Mustafa. Dia punya buku judulnya Tidak Ada Azab Kubur. Judulnya itu aja, tidak ada azab kubur. Dia mengatakan bahwa tidak ada namanya azab kubur itu. Ya, ini secara fisik itu gak ada. Secara fisik azab kubur itu gak ada. Itu dia sebutkan kalau secara global itu ada di banyak, dia menulis beberapa kitab, judul itu Diskusi Tasawuf Modern. Diskusi Tasawuf Modern. Dia salah satu dalilnya adalah tidak ada di Quran secara jelas, kata dia. Kata Agus Mustafa itu sudah dibantah oleh banyak oleh para ulama kita di Indonesia. Penulis juga membantah apa yang dia yakini, karena menyalahi ijma' kesepakatan kita kaum Ahlus Sunnah akan adanya azab dan nikmat kubur itu. Mereka mengatakan hadisnya ahad. Hadis ahad sah. Nggak ada yang ulama yang. Kalau orang harus menyampaikan mutawatir, saya nggak boleh ceramah di sini sendirian. Karena kabar yang saya sampaikan berarti ahad. Tertolak berarti. Kan nggak mungkin Ustaz ceramah bareng-bareng terus supaya riwayatnya mutawatir. Bantahan pertama. Bantahan yang kedua, kata para ulama, seandainya tidak ada, kenapa Rasulullah ngajarin kita berlindung dari azab kubur? Ibunda hafal kan doa yang Nabi ajar langsung di hadis itu. Sebelum kita salam, sesudah innaka hamidum majid. Nabi suruh berlindung kamu dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Yang kedua apa? Wa min azabil qabri. Wa min fitnati mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Betul? Sah itu hadisnya. Lalu kisah yang nanti kita baca itu lengkap.
Kisah yang terkenal itu Nabi lewat dua makam itu sama sahabat ya kan. Lalu Nabi berkata, ambil itu pelepah korma. Nabi tancapkan tuh. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, dua penghuni kubur ini disiksa. Salah satunya apa? Kencing ya. Kencing ya. Nah, ini kalau di tabligh musibah itu sering. Saya kalau tabligh musibah, favoritnya saya menjelaskan dari segi akidah. Saya lebih suka bicara akidah. Kalau mungkin ustaz lain bicara soal lain ya, nasihati keluarga apa, saya konsen di situ ya. Ada. Nah, nanti kita akan poin keberapa itu ada ya, ini pembahasan tentang sebab-sebab orang disiksa di kubur. Jadi apa hujah mereka, apa dalil mereka menolak azab kubur apa? Saya baru sebutkan 4 ayatnya, belum lagi hadis. Hujah mereka hanya akal, karena mereka menganggap kalau orang udah mati, masa iya orang sudah jadi tulang, ya kan? Apalagi yang matinya terbakar apa? Ya enggak, apa iya? Ini akal. Dalil kita tuh tidak hanya akal, ada nakliyah, Al-Quran dan hadis. Akal itu hanya mengikuti, membenarkan, tidak ada tempat 100%. Akal Allah kasih hanya untuk membenarkan dalil nakli, itu aja. Karena kalau akal dijadikan utama, akal siapa yang mau dipakai? Akal kita beda-beda. Ada yang cerdas, ada yang setengah cerdas, ada yang majnun, ada yang majnun. Adalah orang majnun, akalnya nggak ada lagi, dia tidak terkena beban lagi. Yang ketiga, hadis-hadis tentang azab dan nikmat kubur itu mutawatir. Banyak. Tadi sudah kita sebutkan. Nabi nyuruh kita berlindung dari azab kubur. Nabi bercerita ini penghuni kubur sedang disiksa. Tapi sebagian orang ateis menuhankan akalnya, nggak percaya dengan Tuhan. Orang-orang kafir gak percaya. Apa di Quran diceritakan, tidak hadir dalam ingatan saya ayatnya. Mungkin ayat Anda bisa periksa nanti. Ketika mereka berkata, apa iya kita kalau sudah seperti tulang belulang ini, kita akan dibangkitkan. Mereka gak percaya. Maka mereka puas-puasin hidup ini, ngikutin hawa nafsu. Karena mereka cuma yakin hidup itu hanya kita tidak, kita meyakini hidup kita ini nanti akan lebih panjang, bahkan selamanya, abadan di akhirat. Dan kita meyakini mati itu hanya sebutan kita. Orang yang masih hidup mengatakan orang itu sudah mati, tapi bagi yang mati sendiri dia pindah saja. Pindah apa? Pindah apa? Pindah alam. Kita dari alam ruh, alam kandungan, alam rohim 9 bulan, kurang lebih 10 hari. Lalu azab alam dunia. Nanti kita akan masuk alam barzakh. Nanti kita akan berakhir di alam akhirat, surga atau neraka. Itu kita yakini. Gak percaya mereka. Ateis. Orang-orang yang berpandangan filsafat yang sesat, filsuf, nggak percaya dia melihat juga, masa kau ditendang-tendangnya pakai kaki, masa sudah jadi tengkorak nih, akal. Afala taqilun, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha.
Sebagian Khawarij juga nggak percaya ini. Mu'tazilah, ada yang namanya Dharar bin Amr, Bishr al-Marisi juga nggak percaya ini. Mereka mengingkari azab kubur. Beda dengan kita Ahlussunnah. Ada kelompok terkenal, pernah viral juga di Indonesia, HTI. Ini kelompok internasional Hizbut Tahrir. Saya sebutkan saja. Para ulama mereka nggak percaya, karena mereka menganggap hadisnya ahad. Salah satunya bisa diperiksa. Kami sendiri ada memeriksa beberapa kitab, buku. Salah satunya dikatakan Hizbut Tahrir melarang anggotanya percaya kepada siksa kubur dan munculnya Dajjal. Menurut mereka, orang yang mempercayainya dipandang sebagai pendosa. Ayahanda yang ada kemampuan bisa periksa, salah satunya di buku Gerakan Keagamaan dan Pemikiran yang dikeluarkan oleh WAMI, terbitan Al-Islah Press yang kami miliki ini Jakarta tahun 2001, nomor 14 halaman 91 alinea 2. Jadi di buku itu disebutkan berbagai macam aliran dalam Islam. Dari dulu Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Sufi, terus sampai yang terbaru. Ini disebutkan, ini aliran ini kesesatannya ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, salah satunya ini, ya ini Hizbut Tahrir di Indonesia, HTI udah disuruh bubar kemarin ya. Ada yang tahu nggak? Bubar kemarin. Salah satunya ini, mereka nggak percaya azab kubur. Bisa diperiksa. Jadi beda dengan kita. Ya. Dalil yang pertama, hadis diriwayatkan Ibunda Aisyah, dia berkata, suatu ketika ada 2 orang dari Yahudi Madinah datang ke Ibunda Aisyah. Lalu mereka berdua berkata padaku, kata Aisyah, orang yang sudah mati diazab dalam kubur mereka. Lalu Ibunda Aisyah mengingkari, kalau bahasa gitunya Ibunda, masuk yo, aku tidak percaya. Lalu mereka pergi. Maka Nabi datang ke Aisyah. Lalu Aisyah bercerita apa yang dikecek oleh 2 orang Yahudi tadi kepada dia. Lalu Nabi berkata, sodakota. Mereka berdua benar. Innahum yu'azzabuna 'azaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa na'awwaza min azabil qabri. Kata Rasulullah, orang yang sudah mati akan diazab, dan semua hewan ternak dapat mendengar suara azab itu. Lihat itu. Saya ulangi. Yu'azzabuna 'azaban tasma'uhul bahaimu kulluha. Azab itu, orang yang sedang meraung disiksa di kubur itu, kata Nabi, didengar oleh semua hewan ternak. Cuman kita gak dengar. Aku pun melihat beliau senantiasa berlindung dari azab kubur setiap sholat, kata Aisyah. Fama ra'aituhu ba'du fi sholatin illa ta'awwadha min azabil qabr. Tadi yang kita itu tadi ya. Hadis ini dikeluarkan Bukhari, hadis nomor 6366, Muslim nomor 586, dan Nasai di juz 4 halaman 105. Hakun, betul. Dan ini agak rinci. Nabi mengatakan azab, bahkan azab itu didengar oleh hewan ternak. Lalu pertanyaannya, kenapa kita tidak dengar? Kata Nabi, pernah ditanya, kok kita tidak dengar? Lalu dikatakan, karena kita saling menguburkan. Kalau kita dengar siksa kubur itu, subhanallah, tidak ada kita yang nak menguburi orang. Kira-kira mau tak?
siksa orang lagi. Kita dengar tetangga kita lagi belagu aja kita kau. Ngapa. Itu lagi belagu berpanggung. Lagi diazab. Makanya Allah rahasiakan agar kita dilihat mana yang benar-benar beriman itu. Riwayat yang kedua, hadis Nabi pernah keluar dari kuburan Mekah atau Madinah, lalu dia mendengar suara dua orang manusia diazab di kubur. Beliau berkata, yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Keduanya wa kana al-akharu yamshi bin namimati. Keduanya sedang diazab, kata Nabi. Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar. Menurut mereka berdua ini. Lalu Nabi berkata, ini dosa besar. Salah satunya diazab karena kencing tidak cebok. Tidak bersihkan kencing. Apa kalau kencing tidak cebok. Yang lainnya karena namimah, gibah, ngadu domba, ngomongin keburukan orang. Ini hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Yang kita baca ini punyanya Bukhari. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, kita beriman pada azab nikmat kubur, tidak bertanya bagaimana sifatnya itu. Karena kita nggak tahu bagaimana hakikatnya, kita hanya beriman saja. Jangan ditanya Ustaz cak anu nih Anda. Dan jangan disamakan dengan di mana? Dunia ini. Di dunia kita melihat ada orang di Badok pakai apa? Palu, pakai badak. Jangan disamakan dengan gada palu punya mungkar nangkir. Orang terjepit di dunia. Diceritakan orang dijepit di kubur itu. Bertemu itu apa? Tulang rusuk. Tulang rusuk kan begini. Dijepit, bertemu tulang rusuk dari. Kita percaya saja, tapi hakikatnya bagaimana? Seperti apa? Gak ada. Kalau ada ustaz itu hanya buatan sutradara itu. Kalaupun ada cerita azab kubur di film sinetron, itu hanya sutradara itu. Yang hakikinya kita enggak. Yang kelima, apakah azab dan nikmat kubur itu khusus bagi orang yang dikubur di kuburan saja? Atau semuanya? Karena orang mati itu kan beda-beda. Ada yang dikubur, ada yang hangus terbakar jadi abu, ada yang masuk ke tembolok apa? Burung nazar, ya kan? Kayak orang-orang agama di Tibet, di Cina pun. Dia nggak dikubur, dia di mana? Dimakan jadi tembolok, masuk ke tembolok apa? Burung-burung nazar itu. Yang hilang di lautan. Atau yang kita lihat yang diawetkan, atau yang diawetkan nggak sengaja di Everest itu kan banyak, gunung Everest tinggi itu kan pendaki-pendaki itu kan banyak yang mati tuh, nggak dikubur, nggak apa dia, sambung masih pakai baju, jaketnya, sepatunya itu. Kata para ulama, tidak semuanya mereka, bukan hanya yang dikubur seperti kita yang pakai kapan, pokoknya semua yang mati masuk alam barzakh kena itu. Kenapa? Fitnah, azab dan nikmat kubur. Yang keenam, apakah orang yang tidak bisa bahasa Arab dia bisa paham fitnah kubur itu? Apa dia bisa jawab pertanyaan itu? Kan sudah kita bilang tuh, nanti ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Pakai bahasa Arab hadis itu. Siapa rohmu, apa agamamu? Al-jawab, semua manusia paham. Jadi jangan khawatir ayah anda yang nggak bisa bahasa Arab. Kamu nggak bisa bahasa Arab, gelap. Nggak bisa. Yang jadi masalah tuh bukan bisa bahasa Arab, bukan iman kita. Kalau ayah anda ibu anda beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, beriman dengan Rasulullah, beriman adanya fitnah kubur, bisa jawab nanti. Ingat tak hadis
tentang Umar tuh. Kata Umar, kalau aku seperti aku akan sumpal mulutnya dengan batu. Ya dimaksud tidak bisa lagi jawab. Bisa kita jawab, jangan khawatir. Walaupun nggak ngerti bahasa Arab, bisa kita. Yang nggak bisa jawab, orang yang nggak beriman, orang yang fasik, orang yang banyak dosanya, walaupun dia bisa bahasa Arab. Saya ulangi, dia tidak bisa jawab. Kalau dia tidak beriman, dia fasik, dia munkar, walaupun dia bahasa Arab. Dia bisa bahasa Arab, guru bahasa Arab, bahkan dia orang Arab, tidak bisa dia jawab. Ingat hadis itu. Ketika dia ditanya man rabbuka, dia apa jawab? Ha. Dia jawab gimana? Terjawab ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, macam mana? Saya waktu jadi tentara aja, waktu ditanya masuk tentara aja gugup, tidak bisa jawab. Kita kalau beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman pada Quran, nanti insya Allah mampukan itu. Yang ketujuh, apa azab kubur dan nikmat kubur itu dikasih ke badan saja atau ke ruh saja? Para ulama mengatakan dua-duanya. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan azab dan nikmat kubur itu dirasakan oleh ruh sekaligus badan bersamaan. Ini ijma' kita Ahlussunnah. Hadis-hadisnya banyak. Seperti yang tadi itu bertemu tulang rusuknya dan seterusnya. Jadi memang diceritakan, tapi bagaimananya itu kita nggak tahu hakikatnya ya. Kemudian yang kedelapan, apa azab kubur itu terus-terusan Ustaz? Apa kalau sudah habis dosanya atau ini selesai? Berarti kalau yang dari sejak zaman Nabi Musa sampai sekarang 8.000 tahun kan? Jawab, kata para ulama, pertama azab kubur itu berlangsung terus menerus. Dalilnya tadi sudah kita baca, Al-Mu'minun ayat 46. Terus menerus. Seperti Fir'aun tadi dilihatkan pada dia neraka pagi dan petang. Yang kedua, ada yang azab kubur itu berlangsung sampai tempo tertentu, kalau udah habis masanya, expired. Ini siapa ini? Ini orang yang beriman, yang fasik, maksiat tingkat ringan. Jadi kalau sudah sesuai dengan dosanya, dia udah lagi. Atau bisa jadi orang selesai azab kuburnya itu karena doa dari anaknya, doa dari saudaranya, dapat pertolongan, atau karena sedekah dia. Jangan main-main dengan sedekah itu. Ayahanda ini saya lihat suka sedekah pagi ya. Berjalanlah kotak itu kan, lagi zikir datang, jemplung 5.000. Itu jangan baik, itu jadi sebab kita dari azab kubur itu dilindungi dan semacamnya. Kemudian yang ke-9, sebab-sebab azab kubur sudah kita sebut. Tadi minimal ada 2. Pertama, karena kencing gak cebok. Ini kebanyakan laki-laki nih. Kebanyakan laki-laki kencing tak cebok, buka pintu mobil tidak lagi cebok. Jangan main-main azab kubur. Ini laki-laki. Yang kedua, namimah, ngadu domba, gibah, ngomongin. Ini kebanyakan perempuan. Hati-hati bunda, ngomongin orang. Hati-hati, gibah jadi siksa kubur. Jadilah dia tuh ngapa? Dia tuh beli motor baru tuh pasti kredit itu. Kredit 5 bulan itu, ambo tahunnya. Mana ada lakinya sanggup? Apa urusan ibunda ngurusin orang nak kredit 5 tahun, 10 tahun, duit dia. Riba. Makan bangkai kata Allah di surah Hujurat. Diumpamakan orang yang gibah seperti makan bangkai. Tidak ada di antara kita yang mau makan bangkai itu kecuali Sumanto. Itu viral itu berapa tahun lalu kan? Itu dianggap orang kurang seonnya, digulai. Kalau orang normal tidak mau makan bangkai manusia. Nah, orang yang gibah, perhatikan ibunda, itu seperti makan bangkai.
Kalau saya dengan istri saya, kalau mulai sudah gibah, makan bangkai. Kasih tahu kalau punya. Sekarang gibah itu tidak perlu bertemu ibunda. Grup WhatsApp, chatting, gibah. Segala kena gibah. Tadi tetanggonya kawannya. Pemimpin juga kena gibah. Oh, senangnya pemimpin kita, mantan pemimpin sekarang. Jadi ibunda, ayahanda, jangan khawatir kalau digibahi orang. Jadi ketua masjid digibahin, apa profesor jadi. Jangan takut, bro. Itu transfer pahala, transfer. Jadi yang itu bapak tuh rajin nih transfer, jangan khawatir. Kata Allah, kata Rasulullah, habis transfer pahala dia ke kita, tidak ada lagi tersisa, dosa kita dikirim ke dia. Oh, alangkah ngerinya azab bagi orang yang gibah. Kemudian yang sedikit lagi dua lagi maaf. Yang ke-11, para hamba yang selamat dari fitnah siksa kubur. Rupanya ada orang yang tidak kena azab kubur, ayahanda. Secara umum iya, tapi ada beberapa orang disebutkan oleh para ulama. Pertama, para nabi dan rasul. Kedua, siddiqin dan syuhada. Ya. Bahkan ini syuhada diceritai, ya Rasulullah, apakah setiap mukmin mengalami fitnah kubur, azab kubur? Kecuali para syuhada. Kata Nabi, ya. Cukuplah kilatan pedang di atas kepala itu sudah jadi ujian bagi dia. Yang keempat, ribat. Ribat itu orang yang jaga-jaga di perbatasan negeri, tentara apa juga. Itu aman dari fitnah kubur. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim, Tirmizi. Kemudian anak-anak kecil dan orang gila. Hadisnya sudah tahu kita ya. Rufi al-Qalam itu diangkat pena dari 2 orang. Kemudian orang yang meninggal mati sakit perut. Ini saya baca hadisnya. Kata Rasulullah, man yaqtulhu batnuhu falan yu'azzaba fi qabrihi. Siapa yang mati meninggal kena sakit perut, maka ia tidak disiksa kuburnya. Benar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, kamu benar. Ini hadisnya riwayat Ahmad. Sebagai penutup yang ke-12, hendaklah kita rajin menghafal dan melapaskan doa dari azab kubur yang diriwayatkan oleh Muslim itu. Yang doa yang sudah kita baca itu, ya. Mari kita tutup dengan baca doa ini. Saya yakin sudah hafal semua ini. Ikutin saya ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi bil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang sudah hafal selalulah baca ini selesai innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Baru doa yang lain boleh selesai puas, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda yang sudah rajin baca ini, baca terus. Yang belum hafal Ustaz, hafalkan. Searching saja nanti atau tanya ke Ustaz yang lain atau lihat di buku zikir doa, yakni doa perintah Nabi berlindung dari 4 perkara sebelum kita salam setiap sholat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah dan azab kubur. Wallahu taala a'lam. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.